Teman-teman semuanya, mari kita evaluasi keberhasilan strategi digital kopi kenangan melalui 5 indikator kinerja utama atau KPI. Pertama, kita lihat conversion rate yang mencapai 6,30%, melampaui target 5%. Analisis menunjukkan bahwa landing page dan iklan yang kita jalankan terbukti sangat efektif dalam mengubah pengunjung menjadi pembeli. Selanjutnya, untuk customer retention rate, realisasi kita berada di angka 38% dari target 40%. Meskipun hampir tercapai, ini menjadi catatan bagi kita untuk segera memperkuat program loyalitas pelanggan. Kabar baik datang dari average order value, di mana realisasinya mencapai Rp53.100, berada di atas target Rp50.000. Hal ini menandakan teman-teman pelanggan kita kini cenderung membeli dalam jumlah yang lebih besar dalam satu kali transaksi. Dari sisi efisiensi, customer acquisition cost kita sangat membanggakan karena hanya sebesar Rp21.000, jauh lebih rendah dari pagu anggaran Rp25.000. Ini adalah bukti nyata bahwa iklan digital kita bekerja dengan sangat baik. Terakhir, social media engagement kita menyentuh angka 12,40%, melampaui target 10%. Konten-konten kreatif di TikTok dan Instagram terbukti sukses menarik perhatian luas dari audiens kita. Data ini menjadi modal kuat bagi kita untuk merancang strategi yang lebih tajam ke depannya. Teman-teman semuanya, sebagai penutup studi kasus kita, poin pertama yang harus kita bawa pulang adalah pentingnya KPI sebagai alat ukur utama. Tanpa KPI, kita hanya akan menebak-nebak tanpa dasar yang objektif. Keberhasilan Shopee membuktikan bahwa metrik yang terukur memungkinkan kita mengevaluasi efektivitas pemasaran digital secara akurat dan transparan. Kedua, kita telah melihat performa kampanye yang sangat solid, di mana seluruh KPI utama mulai dari conversion rate, CAC, CLV, hingga ROAS, dan interaksi sosial, semuanya berhasil mencapai hasil di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi besar yang dijalankan oleh tim Shopee tidak hanya ambisius secara angka, tetapi juga dieksekusi dengan sangat matang di lapangan. Ketiga, pemasaran digital berbasis data inilah yang memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya sambil menarik lebih banyak pelanggan dan memperbesar keuntungan. Pelajaran berharganya adalah kolaborasi dengan influencer dan promo yang menarik hanyalah sebagian dari kunci sukses. Sisanya adalah kemampuan kita melakukan analisis KPI yang tepat. Dengan keputusan yang lebih cerdas dan alokasi sumber daya yang efektif, bisnis akan terus tumbuh dari waktu ke waktu. Mari kita terapkan pola pikir berbasis data ini dalam karir kita mendatang. Teman-teman semuanya, dalam dunia pemasaran digital, KPI atau Key Performance Indicator adalah ukuran keberhasilan utama bagi strategi yang dijalankan perusahaan. Tanpa adanya KPI, kita hanya akan mengandalkan perasaan atau intuisi saja, tanpa tahu apakah sebuah kampanye iklan benar-benar berhasil atau justru gagal di pasar. Ada 4 alasan mengapa KPI sangat krusial bagi kita. Pertama, untuk mengukur efektivitas, di mana kita mengevaluasi keberhasilan kampanye berdasarkan metrik yang nyata dan terukur. Kedua, untuk mengetahui ROI, sehingga kita paham betul berapa pengembalian investasi dari setiap rupiah yang telah kita keluarkan. Ketiga, untuk membandingkan performa yang memungkinkan kita melihat tren kinerja antar periode maupun antar kampanye iklan yang berbeda. Dan yang terakhir, untuk mengambil keputusan berbasis data. Kita menyusun strategi berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar tebakan semata. Dengan menguasai penggunaan KPI ini, teman-teman akan memiliki standar profesional dalam menilai sebuah proyek bisnis. Kita tidak lagi bicara tentang sepertinya bagus, tapi kita bicara tentang angka menunjukkan keberhasilan. Mari kita jadikan data sebagai navigator utama dalam setiap langkah pemasaran digital yang kita ambil ke depannya.
Teman-teman semuanya, mari kita pelajari cara menghitung 2 KPI paling mendasar dalam bisnis digital. Pertama adalah conversion rate atau CR, yaitu persentase pengunjung yang melakukan tindakan sesuai tujuan kita, seperti membeli atau mendaftar. Rumusnya sangat sederhana, jumlah konversi dibagi dengan jumlah pengunjung, lalu dikalikan 100%. Sebagai contoh, jika ada 1.000 orang mengunjungi situs web dan 50 orang melakukan pembelian, maka CR kita adalah 5%. Kedua, kita punya Customer Acquisition Cost atau CAC. Ini adalah metrik untuk menghitung biaya yang kita keluarkan guna mendapatkan satu pelanggan baru. Rumus menghitungnya adalah total biaya pemasaran dibagi dengan jumlah pelanggan yang didapat. Bayangkan jika kita menghabiskan biaya iklan sebesar 10 juta rupiah dan berhasil mendapatkan 500 pelanggan baru, maka nilai CAC kita adalah Rp20.000 per pelanggan. Memahami kedua angka ini sangat penting agar kita tahu apakah pengeluaran pemasaran kita sebanding dengan hasil yang didapat. Jika biaya akuisisi atau CAC terlalu tinggi, sementara konversi atau CR rendah, itu tandanya kita harus segera mengevaluasi efektivitas iklan kita. Pastikan teman-teman selalu memantau kedua angka ini untuk menjaga kesehatan finansial bisnis digital yang sedang dijalankan. Teman-teman semuanya, langkah pertama yang paling krusial dalam analisis data adalah pengumpulan data dari berbagai sumber digital. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber saja, karena ekosistem penjualan digital saat ini sangatlah luas dan saling terhubung satu sama lain. Ada 3 pilar utama tempat kita mengambil data. Pertama, dari marketplace, kita memantau jumlah pesanan, nilai penjualan, hingga ulasan pembeli. Kedua, dari situs web, kita menganalisis jumlah pengunjung, data orang yang melakukan check out, hingga tingkat konversi. Ketiga, dari media sosial, kita melihat angka suka, komentar, klik tautan, hingga tingkat interaksi atau engagement. Integrasi data dari ketiga kanal inilah yang akan memberikan gambaran utuh performa bisnis kita. Sebagai contoh nyata, brand fashion lokal Erigo menggunakan data dari Shopee untuk menganalisis jam pembelian terbanyak. Hasilnya, mereka menjadwalkan flash sale tepat di jam sibuk tersebut untuk memaksimalkan total penjualan. Dengan pengumpulan data yang cerdas, kita bisa mengubah angka menjadi peluang keuntungan yang nyata.